Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du hadaratil ulama wal asatidzah muhtaramin, para ulama, para guru, para kiai, para asatidz yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, jamaah kuliah subuh Subulus Salam Sabtu pagi Serengseng Sawah yang saya hormati, dan semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah anugerahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita, termasuk pagi ini dengan semangat yang tinggi kita hadir di tempat yang sangat mulia, yaitu rumah Allah, majelis zikir, majlisul ilmi. Semoga kemuliaan tempat dan kemuliaan zikir dan ilmu ini akan membawa dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mulia di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, di dalam melaksanakan sholat subuh kita sama-sama kelihatan dan akan menggetarkan sekeliling kita dan dunia. Dan saya mengajak kepada bapak-bapak ketika membaca amin supaya bersuara. Ketika membaca amin bersuara, jadi akan menggetarkan musola dan masjid. Ada juga yang baca aminnya nggak kedengeran, imamnya sudah kenceng bacanya, makmumnya nggak kedengeran. Coba kalau semuanya bersuara, akan bergetar masjid. Sekeliling kita akan mendengarkan getaran baca amin kita. Jadi mari kita semuanya baca amin dengan baca yang kedengeran suaranya. Amin, gitu. Amin. Jadi malaikat akan bersama-sama dengan kita, sehingga kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengajian kita di kuliah subuh ini adalah pengajian yang aneh-aneh. Kalau pengajian di mushola rutin yang dilaksanakan mungkin membahas tentang sholat, fardunya wudu, maka di majelis ta'lim ini kita upayakan, walaupun tidak juga mengenyampingkan kalau ada bapak-bapak yang mengajak muzakarah, tukar pikiran, bertanya tentang bagaimana cara ibadah kita. Nah, maka pagi ini kita akan saya akan membacakan satu kitab sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu kitab, karena ini minggu keempat,
maka saya akan membacakan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan, di mana kitab ini ditulis oleh Ali ibnu Muhammad ibnu Habib Abul Hasan Al-Basri al-ma'ruf bil Mawardi. Jadi kitab ini ditulis oleh Al-Mawardi. Kitab ini bicara tentang politik. Jadi kita mesti mengkaji tentang politik agar kita bisa menguasai atau bisa memimpin dunia ini, karena Allah jadikan kita sebagai khalifah. Allah jadikan kita Bani Adam ini sebagai khalifatun fil ard. Maka kita akan mengkaji politik. Jadi kita bukan bicara tentang politik praktis, bukan dukung-mendukung, bukan, tapi kita bicara tentang ilmu politik. Ini sebagai selingan saja. Kita awali sama-sama dengan baca suratul Fatihah untuk musannif, untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Syekh Ali bin Muhammad bin Habib Abul Hasan Al-Basri al-ma'ruf bil Mawardi, annallaha yanfa'una bi 'ulumihi wa asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mic-nya fleksibelnya udah kendor, jadi minta dipegangin. Al-babul awal fi aqdil imamah. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma' wa in shadda anhumul ashab. Bab yang pertama menjelaskan tentang terselenggaranya atau terwujudnya kepemimpinan fi aqdil imam, bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan. Al-imamatu mawdu'un, imamah, kepemimpinan. Imamah ini satu bahasa yang sering, satu istilah, satu term yang nampaknya sering digunakan oleh saudara-saudara kita Syiah. Ada istilah, ada term, ada istilah imamah, ada istilah khilafah. Yang kedua istilah ini adalah sinonim atau mutaradif. Wa mustalahatul imamati aktsaru ma yataraddadu 'inda Syiah wal imamiyatu minhum khassah, karena orang-orang Syiah mereka pada umumnya meyakini adanya imam. Setelah meyakini bahwa Sayyidina Ali adalah yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam literatur kita baca
bahwa mereka meyakini Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut khalifah yang mestinya dari Rasulullah langsung kepada Sayyidina Ali. Kemudian mereka meyakini imam-imam, pemimpin-pemimpin. Sampai sekarang ada imam siapa? Khomeini. Khomeini mah dulu, sekarang Khomeini. Adalah pemimpin yang mereka yakini bahwa pemimpin mereka itu maksum. Pemimpin mereka itu maksum, yang terjaga dari dosa, sama dengan Nabi. Itulah keyakinan mereka. Ada al-imam al-Itsna Asyriyah. Ada mereka meyakini imam Syiah itu imam yang 12. Tapi ada Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah, yaitu Syiah Zaidiyah. Imamah kepemimpinan ini mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Diletakkan, dibuat, diadakan untuk menggantikan kenabian, li khilafatin nubuwah. Fi hirasatid din, di dalam menjaga agama, wa siyasatid dunya, dan siasat dunia atau kekuasaan dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajib, maka menyelenggarakan, mengadakan pemimpin itu adalah wajib bil ijma'. Jadi di lingkungan kita yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga, mesti ada pemimpin. Maka di dalam keluarga ada politik. Di dalam keluarga ada politik, karena harus ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, maka di dalam keluarga menjadi tidak jelas. Walaupun pemimpin itu tidak harus otoriter, bapak-bapak menjadi suami. Di dalam RT ada pemimpin, bisa kita bayangkan kalau nggak ada pemimpin, repot kita. RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, mesti ada pemimpin. Maka di sini wa'aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Wa in syadda anhum al-asal. Walaupun langka dari mereka orang yang tuli yang memimpinnya, tetapi kepemimpinan itu harus ada. Pemimpin harus ada. Halil khilafatu wajibun bisyar'i am bil aqli. Siapa yang mengatakan bahwa pemimpin itu wajib? Dasar hukumnya dari mana? Di sini Imam Al-Mawardi menyatakan apakah wajibnya itu ditetapkan oleh syara' atau ditetapkan oleh akal. Waqtulifa fi wujubiha, dan terjadi perbedaan tentang wajibnya adanya pemimpin atau menyelenggarakan pemimpin. Wujubiha, wajibnya ada pemimpin. Al wajabat bil aqli, apakah wajibnya ada pemimpin itu berdasarkan rasio kita. Rasio kita menerima bahwa ada pemimpin itu suatu keniscayaan, suatu keharusan, maka bisa kita hukumi sebagai wajib. Akal kita, apakah akal kita yang menentukan atau memang ada hukum syariat yang menunjukkan bahwa adanya pemimpin itu suatu keharusan. Faqala ta'ifatun wajabat bil aqli lima fi tiba'il uqala min at-taslimi li za'imin yamna'uhum min at-tawalub. Jadi sebetulnya dua-duanya, menurut akal rasio kita menetapkan bahwa adanya pemimpin itu wajib, suatu keniscayaan, suatu keharusan. Begitu juga menurut
syariat. Kalau menurut akal, fi tiba'il uqala, menurut insting akal kita, minat taslimi li za'im, menyerahkan urusan kita kepada pemimpin, di mana pemimpin ini bisa melindungi kita dari kezaliman-kezaliman, yamna'uhum minat tadhalum wa yafsilu bainahum, dan juga bisa memutuskan sengketa bila terjadi sengketa pertikaian di masyarakat, maka pemimpinlah yang bisa memutuskan terjadinya persengketaan dan pertikaian itu. Walaulal wulatu lakanu fawda muhmalin, kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka semua masyarakat akan tersia-siakan. Wa hamajan mudha'in, waqad qala al-afwahul awdiy wa huwa syairun jahili min al-basit al-mawardi, mengutip syair jahili bahwa orang-orang jahiliyah pra-Islam, mereka sudah membuat satu syair tentang pentingnya kepemimpinan. La yasluhun nasu fawdala sarata lahum wala saratun dajuhaluhum sadu. La yasluhun nasu fawdala sarata lahum, tidaklah maslahat manusia yang dibiarkan begitu saja tanpa pemimpin, dan tidak ada pemimpin apabila pemimpin itu bodoh. Wala saratun idza juhatuhum sadu, kalau yang memimpin kita orang-orang bodoh. Wala saratun idza juhaluhum sadu. Wa qala ta'ifatun ukhra bal wajabat bi syar'i dunal aqli. Ada juga yang mengatakan bahwa memilih pemimpin itu wajib berdasarkan syariat. Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyyah, karena seorang pemimpin itu menjalankan hukum-hukum syariat. Qad kana mujawwazan fil aqli alla yarida at-ta'abbud biha. Falam yakun al-aqlu mujiban laha, maka tidak mungkin akal menetapkan wajibnya adanya pemimpin. Wa inna ma aujabal aqlu ayyamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala 'anit tadhalum wa taqatuh. Hanya saja akal kita pasti menerima jikalau tidak ada pemimpin maka akan terjadi kezaliman-kezaliman yang tidak bisa dicegah. Wa ya'khudha bi muqtadal 'adli, sama dengan hidup di hutan. Siapa yang kuat, itulah siapa yang kuasa, dan mereka bisa senang-senang untuk melakukan kezaliman. Maka syariat Islam menetapkan di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, semoga mengawali kajian kita tentang siasah, tentang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini memberikan wawasan kepada kita betapa pentingnya kepemimpinan di muka bumi, termasuk di lingkungan kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Didi Ahmadi dan Bapak Haji Badnur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk wakaf tanah Pondok Pesantren Cimandi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal jariah.
على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.